Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, para pemirsa sekalian yang saya hormati, alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memasuki bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Pada kesempatan kali ini atau hari yang pertama ini, saya akan berceramah atau memberikan sedikit masukan wejangan, yaitu tentang makanan sehat. Tapi untuk sesi yang kedua ini mungkin saya akan menjelaskan mengenai makanan-makanan yang dihalalkan dan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168, Ya ayyuhanna sukulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah kamu yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuhmu yang paling nyata. Kemudian Allah berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 172, yaitu tentang makanan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wazkuru lillahi kuntum iyyahu ta'budun. Jadi wahai orang-orang yang beriman, makanlah kamu yang halal lagi baik dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Jadi di sini kalau orang-orang beriman tidak dijelaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang halalnya, karena orang beriman itu seharusnya lah dia memilih makanan yang halal. Makanan yang haram itu akan menyebabkan doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, di mana ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang kira-kira kesimpulan hadisnya itu, ya. Ada seorang yang bepergian jauh, pakaiannya kusut, rambutnya kusut. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tidak mengabulkan doanya. Disebabkan karena makanannya dari makanan yang haram, minumannya dari minuman yang haram, kemudian pakaiannya dari pakaian yang haram. Jadi segala sesuatu yang haram itu menyebabkan doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kejelekan makanan-makanan yang haram. Kemudian hati juga akan menjadi kotor karenanya. Jadi seluruh perbuatan dosa itu akan menyebabkan hati kita menjadi kotor. Jadi kita orang-orang Islam, orang-orang Muslim, orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk mencari makanan-makanan yang halal. Jadi makanan yang halal ini ditinjau dari dua sisi. Jadi sisi pertamanya yaitu halal mengenai zatnya. Jadi zatnya mesti halal. Ini Allah berfirman pada surah Al-Baqarah juga, Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir fama uhilla bihi li ghairillah faman ittugha ghayra baghi wala adim fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Kemudian pada surat Al-Maidah ayat 3 hampir sama saja kira-kira artinya. Jadi yang dihalalkan oleh Allah itu, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bangkai, darah, kemudian hewan yang disembelih, darah ya, hewan yang disembelih
dengan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau surah Al-Maidah ditambah binatang-binatang yang mati tercekik, ditangkap binatang buas, kemudian mati terjatuh yang tidak disempat disembelih. Jadi ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian haram cara mendapatkannya. Jadi cara mendapatkannya haram. Jadi asal mulanya makanan itu halal ya, zatnya halal, tetapi cara mendapatkannya haram, maka dia tetap jatuhnya ke arah haram juga. Kemudian yang kedua, karena waktu singkat saya jelaskan saja, yang kedua ini toyiban. Toyiban ini adalah makanan yang baik, yang bergizi ya, yang berkah untuk tubuh kita. Jadi Allah telah menciptakan tubuh kita sedemikian rupa di mana dia membutuhkan makanan yang bergizi, yang bermanfaat buat tubuh kita, baik yang dipergunakan untuk tenaga, untuk pertumbuhan, untuk mengganti bagian-bagian yang rusak, sehingga alat-alat tubuh kita bisa berfungsi secara optimal. Jadi nanti pada masa-masa yang akan datang saya akan menjelaskan mengenai makanan-makanan yang bergizi ini. Jadi untuk sekarang mungkin cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu yang akan datang saya akan menjelaskan mungkin lebih agak mendalam tentang makanan yang bergizi ini. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.